Tidak selang berapa lama, pintu kamar toilet di ruang pimpinan mulai bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada angin. Dan mendadak terdengar bunyi duar, pintu toilet dibanting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Yana di Jogja. Perkenalkan, namaku Yana. Aku bekerja sebagai driver pimpinan di sebuah lembaga di kota Jogja. Melalui channel ini, aku ingin berbagi cerita horor di kantor tempatku bekerja. Lokasi kantorku berada sekitar 1 kilometer dari Tugu Jogja ke arah barat daya. Konon, menurut cerita para seniorku di kantor, lokasi tanah sebelum dibangun gedung kantor dulunya adalah kompleks pemakaman Belanda. Dan dulu tempat itu sering dijadikan tempat mangkal para waria. Namun, sekarang kondisinya sudah berbeda. Suasana sudah ramai karena lokasinya juga berada dekat dengan jantung kota Jogja. Diary, sudah menjadi kebiasaan bosku sering pulang setelah maghrib. Padahal jam kerja kantor hanya sampai jam 4 sore. Mungkin karena kerjaannya sangat banyak. Maklum, bos. Terkadang jika ada acara di luar kantor, pulangnya bisa larut malam. Aku sebagai driver mau tidak mau harus menunggu beliau. Setelah mengantar beliau pulang, aku baru bisa pulang ke rumah. Diary, bangunan kantor tempatku bekerja terbagi dalam 2 blok gedung. Sebelah barat untuk staf dan atasan langsungnya, sedangkan sebelah timur untuk level pimpinan tinggi mulai dari kepala divisi, wakil direktur, dan direktur selaku pimpinan tertinggi di kantorku, yaitu bos yang aku layani. Diary, kebiasaanku saat menunggu bos pulang, aku biasanya menunggu di ruang tunggu pimpinan di gedung sebelah timur. Dan sudah menjadi rahasia umum bagi para driver dan security di kantorku, menjelang maghrib di ruang gedung sebelah timur nuansanya akan sedikit berbeda dibanding saat siang hari. Mungkin tidak semua pegawai tahu. Hanya mereka-mereka saja yang pulang setelah maghrib yang tahu seperti apa suasana gedung sebelah timur saat jelang malam. Diary, teman-teman security dan juga teman-teman driver termasuk aku
sudah hafal apa yang akan terjadi saat akan memasuki waktu maghrib. Seperti halnya sore itu. Saat itu aku sedang menunggu bos yang kebetulan ada acara di instansi lain. Dan baru selesai sekitar pukul 9:30 malam. Aku sengaja menunggu di kantor saja daripada menunggu di tempat acara di mana bosku menghadirinya. Karena di sana tidak ada ruang tunggu untuk kami para driver. Jadi lebih santai kalau menunggu di kantor. Tinggal nanti setelah jam mendekati acara selesai, aku meluncur ke lokasi untuk menjemput bosku. Diary, jelang maghrib, aku duduk santai di sofa ruang tunggu pimpinan. Dan sudah aku duga, tidak selang berapa lama, pintu kamar toilet di ruang pimpinan mulai bergerak-gerak sendiri. Padahal tidak ada angin. Dan mendadak terdengar bunyi duar. Pintu toilet dibanting. Aku yang sudah bosan dan jengkel dengan rutinitas tidak jelas tiap sore itu berteriak dari ruang tunggu. "Hei, berisik!" Sejenak hening. Dulu juga pernah ada teman security yang sedang memeriksa ruang pimpinan. Dikagetkan dengan suara pintu yang dibanting. Ternyata pintu toilet itu juga. Pintu toilet yang terbuat dari bahan aluminium itu kalau dibanting suaranya sungguh cetar membahana. Bikin jantung mau copot rasanya. Bukannya takut, teman security itu malah mendatangi toilet dan gantian membanting pintu itu sambil mengumpat, "Memangnya kamu saja yang bisa banting pintu?" Dan setelah itu sudah tidak ada gangguan lagi. Diary, namun berbeda dengan diriku sore itu. Setelah aku berteriak, selang beberapa saat memang hening. Namun mendadak terdengar lagi suara pintu yang dibanting diiringi suara pecahan kaca. Aku kaget sekali dan kemudian aku beranjak untuk mencari sumber suara. Dan ternyata pintu ruang kerja wakil direktur. Pintu itu terbuat dari kayu dan bagian sebelah atas daun pintu ada kaca. Dan kaca tersebut sudah berserakan di lantai. Yang aku heran, bagaimana bisa pintu yang dilengkapi hydraulic door closer atau penutup pintu otomatis hidrolik itu bisa dibanting sampai kacanya pecah. Sungguh tidak masuk akal, tapi itulah kejadian yang aku alami. Sehingga esok paginya pun menjadi berita hangat di kantor tempatku bekerja. Banyak pegawai yang tidak percaya jika itu adalah ulah makhluk halus. Namun setelah melihat CCTV, barulah mereka percaya. Karena jika manusia biasa yang melakukannya, hampir bisa dikatakan mustahil bisa membanting pintu yang ada hidroliknya sampai kacanya pecah. Kecuali kaca itu dipukul pakai benda keras tanpa membanting pintu. Dan sampai saat ini gangguan makhluk halus itu kadang masih terjadi. Meski tidak seintens dulu, kadang hanya penampakan saja. Pernah ada anak magang yang kebetulan bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Orang menyebutnya indigo. Dia melihat ada seorang laki-laki mirip orang bule di ruang kerja staf. Namun hanya terlihat bagian perut sampai kepala, sedangkan kakinya tidak nampak. Diary,
Di malam-malam tertentu terkadang tercium bau singkong rebus dan kadang bau apek yang menyengat. Kalau kata temanku, kemungkinan adanya penampakan makhluk gaib itu akibat tanah bekas kuburan yang masih menyisakan residual energi negatif. Wallahu a'lam. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Yana di Jogja. Terima kasih Mas Yana yang sudah bersedia mengirimkan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Yana atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.